Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini saya akan mencoba tes koneksi dengan MQTT Cloud Service dari REAX, yakni RYC 1001. MQTT broker dari REAX yang sudah dideploy ke Amazon Web Service ini sudah support dengan beragam device yang juga support dengan MQTT protocol, mulai dari microcontroller sampai single board computer untuk aplikasi Internet of Things. Termasuk juga sudah support dengan beragam operating system, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga untuk mobile phone, Android, dan iOS. Untuk link selengkapnya tentang produk ini, teman-teman bisa cek di deskripsi, termasuk link untuk pembeliannya. Sekali pembelian, teman-teman akan mendapatkan garansi servis selama 5 tahun dan juga maksimum limit pengiriman message sebanyak 200.000 kali 1 bulan. Masih sama seperti video saya sebelumnya, kali ini saya akan coba tes koneksi MQTT ke MQTT Cloud dari REAX, yaitu RYC 1001. Kali ini saya menggunakan MQTT kliennya adalah MQTT CLI, MQTT Command Line Interface. Ini merupakan project open source dari HiveMQ, sehingga teman-teman bisa gunakan secara gratis dan bahkan teman-teman juga bisa berkontribusi ke project ini ya. Sudah kompatibel dengan MQTT 3 maupun MQTT 5 dari HiveMQ, dan kita coba nanti konekin ke REAX. Tapi sebelumnya, karena HiveMQ ini di official site-nya ya, hivemq.com, dia juga punya public broker. Nah ini dia, public MQTT broker. Nanti sebelum saya konekin ke REAX, MQTT CLI-nya akan saya coba konekin ke public MQTT broker dari HiveMQ. Nah ini dia, dia juga punya MQTT browser client, ini yang koneksinya via WebSocket ya. Nah nanti kita coba konekin ke brokernya, ini dia, broker.hivemq.com. Untuk TCP portnya di 1883, kemudian untuk WebSocket di port 8000. Nah untuk yang WebSocket kita bisa coba langsung sebenarnya di MQTT browser clientnya HiveMQ ya. Nah jadi nanti kita akan coba download terlebih dahulu MQTT CLI, kemudian kita install. Sebenarnya cuma diekstrak aja ya, atau nanti teman-teman ada beberapa opsi untuk instalasinya. Kita langsung aja ke menu installation. Nah di menu installation ini teman-teman kalau mau building from source bisa juga. MQTT CLI ini berbasis Java, jadi nanti teman-teman tinggal clone repository GitHub-nya ya, ada di sini. Coba kita klik. Kalau mau build dari awal ya, dari source-nya, tinggal di clone, kemudian di build dengan Gradle wrapper. Nah tinggal seperti ini aja, eksekusi Gradle wrapper build, Gradle w build. Atau dia juga menyiapkan package-nya nih. Nah kita klik package. Kalau teman-teman mau install pakai Homebrew, bagi yang Linux atau macOS ya bisa pakai Homebrew. Atau yang pakai Windows tinggal download aja zip filenya. Nih klik ini, kemudian diekstrak, udah bisa langsung dipakai. Yang pakai Debian bisa juga get langsung ya, pakai wget atau curl. Kemudian yang menggunakan Red Hat Package Manager bisa juga. Oke, kita akan coba ya, karena saya pakai Windows, saya akan download aja langsung zip filenya, kemudian diekstrak, dan kita siap untuk bermain dengan MQTT CLI. Silakan teman-teman download dan install dengan salah satu cara ini, atau build from source dari repository GitHub HiveMQ untuk MQTT CLI. Saya sudah download zip filenya untuk Windows, kemudian sudah saya ekstrak. Nah ini saya ekstrak di C local disk MQTT-CLI-461 ya versinya. Kemudian ada beberapa file, license, mqtt-cli.executable file. Nah ini adalah MQTT CLI yang nanti akan kita eksekusi di terminal. Tapi ada juga MQTT CLI shell. Jadi ini nanti kalau teman-teman eksekusi langsung masuk ke command prompt khusus untuk MQTT ya. Teman-teman bisa aktivasi publisher, subscriber khusus untuk MQTT di command prompt. Tapi yang akan saya gunakan adalah yang MQTT-CLI. Nah kalau teman-teman baca dokumentasinya yang ada di readme GitHub-nya itu, komen-komennya itu hanya MQTT, sedangkan ini file executable-nya MQTT-CLI. Nah maka supaya sama dengan dokumentasinya, ini akan saya ubah namanya, saya rename jadi mqtt.exe gitu aja. Nah supaya nanti sama dengan yang ada di dokumentasi, sehingga kalau teman-teman setelah lihat video ini atau baca-baca dokumentasinya bisa nyambung gitu ya, tidak ada yang berbeda. Oke, next saya akan buka folder ini ya, saya copy addressnya, saya akan buka di Windows Terminal. Teman-teman bisa aktivasi, nah ini dia. Kemudian saya masuk ke folder di mana MQTT CLI tadi saya ekstrak. Nah ada di situ.
Kemudian kalau saya eksekusi MQTT, yang tidak lain tidak bukan adalah mqtt.exe tadi, .executable file, maka akan keluar harusnya help information-nya. Nah, seperti ini. Ada option yang bisa kita manfaatkan, misalnya -h, -v, atau -dash version untuk melihat informasi bantuan dan juga lihat versinya. Ada komennya, pub ini untuk publisher, sub untuk subscriber ya. Ada shell untuk membuka MQTT CLI shell khusus untuk Windows tadi. Ada test, HiveMQ, dan swarm. Selengkapnya teman-teman coba baca di dokumentasi ya. Nah, kita akan coba aktivasi publisher subscriber untuk connect ke broker public dari HiveMQ terlebih dahulu, baru kemudian saya akan coba konekin ke RYC 1001 dari React. Oke, kalau sudah, misalnya kita declare MQTT-H, maka keluarnya help information seperti ini ya, atau alternatifnya adalah MQTT-help, sama. Oke, kemudian kalau kita declare MQTT-v, keluar versionnya. Nah, ini saya pakai versi 461 di Windows 10. Oke. Kemudian di sini juga ada Java-nya ya. Java-nya saya pakai versi 8. Nah, ini dia. Nah, nice. Kemudian saya akan coba split terminalnya begini. Saya masuk ke folder yang sama. Yang di kiri nanti adalah publisher-nya, yang di kanan nanti adalah subscriber-nya. Oke ya. Untuk publisher MQTT spasi pub, saya lihat dulu optionnya apa aja ya. -h MQTT comment pub -h. Ups, kita lihat -help ya pakainya ya. Oke, kita ikutin aja -help. Maka nanti keluar nih informasi lengkap optionnya apa saja yang bisa kita pakai ya. Kalau kita mau nambahin hostnya di mana, topiknya apa, nah teman-teman bisa baca di sini. Atau di dokumentasinya di websitenya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau mau nambahkan hostnya pakai -h, portnya -p, topiknya -t, QoS-nya juga bisa kita atur ya, quality of service-nya level 0, 1 atau 2. Nah, ada di sini dan seterusnya ya, termasuk user dan password tentunya kalau yang MQTT public-nya atau MQTT broker-nya itu berupa cloud yang secure. Oke, nice. Ini informasinya. Nanti kita baca-baca sambil jalan ya. Begitu juga yang subscriber MQTT sub-help. Kita lihat, nah sama. Nah, kurang lebih mungkin harusnya sih komen-komen optionnya ini mirip harusnya ya. Nah, topik juga -t, QoS, -key, dan seterusnya. Oke, nice. Kemudian next. Pertama saya akan coba konekin terlebih dahulu ke MQTT public broker dari HiveMQ ya. Kita coba MQTT pub atau subscribernya dulu deh. MQTT sebelah kanan adalah subscribernya ya. MQTT sub, kemudian -h brokernya. Saya buka brokernya ada di, nah ini dia, broker.hivemq.com. Nah, di situ kemudian portnya adalah 1883. Kalau untuk TCP, kalau untuk WebSocket-nya teman-teman bisa declare 8000. Kalau mau aktivasi connect ke WebSocket portnya, teman-teman tinggal tambahkan -ws ya, ada di komennya tadi. Oke, kemudian kita tinggal declare topiknya. Topiknya misalnya lintang, atau kita coba tes gitu ya, tes. Nah, ini nama topik yang global, barangkali nanti kita bisa dapat data dari orang lain yang juga pakai topik yang sama. Kemudian untuk publishernya -h broker, hivemq.com, portnya juga 1883, topiknya test, message-nya saya akan coba hello world. Kita coba aktivasi subscribernya dulu, kita coba aktivasi publishernya. Nah, ini ada nih payload 9, ini bukan saya yang ngirim ya teman-teman ya, ada orang lain yang mungkin pakai topik yang sama karena nama tes ini kan global sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat hello world-nya nih sudah masuk. Nah, ini punya saya. Nah, ini ada yang ngirim iframe nih, nggak tahu nih siapa nih, iframe HTML ya, barangkali ini HTML canvas gitu, mungkin ini linknya kemana juga nggak tahu ya, .tw, government.tw. Oke, kita coba ganti topik deh ya. Jangan di situ, misalnya ke lin test. Nah,
berarti saya matikan dulu, kemudian kita subscribe ke topik clean test. Karena kalau tes ini kan global ya, banyak orang yang mungkin pakai. Saya kirim lagi hello world. Kita tunggu. Dan nice, masuk tuh. Kita coba hello world 1 2 3. Saya publish. Nice, masuk. Nah itu dia tes koneksi ya ke public broker dari HiveMQ. Selanjutnya sesuai dengan tujuan video ini saya akan coba tes koneksi ke RYC 1001 yaitu MQTT IoT Cloud dari Reax. Kita close dulu subscribernya. Kemudian saya akan aktivasi subscribernya dulu, MQTT sub, kemudian -h iot.reax.com, kemudian -p portnya 1883, kemudian saya masukkan username saya dan juga password saya di RYC 1001, user-u, kemudian password -pw. Selanjutnya kemudian saya perlu declare, MQTT Cloud dari Reax itu versi yang global, yang umum, yang saya terima ya, itu versi yang ketiga, maka saya bisa declare, coba MQTT sub --help untuk setting MQTT version ya. Coba kita cari dulu sebentar, --MQTT version ada nggak? Nah ini dia. Oh pakainya -v ya. Oke, -v. Jadi saya harus declare versi ketiga, -v 3. Nah seperti ini. Kemudian saya akan copy untuk ke publisher. Saya tinggal ganti MQTT pub. Kemudian saya tinggal ganti juga tambahkan message-nya ya. Nah, misalnya message-nya adalah hello world. Nah, kita coba ya, subscribernya saya aktivasi. Oke, ada yang topiknya kurang. Oke, topiknya kurang ya. Saya tambahkan aja topiknya di sini. Topiknya misalnya tes 1 2 3. Oke, di sini juga topiknya saya tambahkan tes 1 2 3. Oke, kita eksekusi lagi. Oke, tidak ada masalah. Kemudian ke publishernya saya eksekusi. Message-nya hello world, kita tunggu. Nice, masuk nih, perfect. Nah ini versinya versi 3 ya. Saya sepertinya sudah coba sebelumnya. Default dari MQTT CLI ini versi 5. Makanya beberapa kali sebelum saya bikin video ini saya coba gagal ya, karena MQTT versionnya ternyata versi 3. Oke, saya coba akses lagi, publish message lagi. Nice, masuk, coba lagi. Nice. Selanjutnya saya akan coba kirim data dengan bentuk yang mirip JSON ya. Oke, saya aktivasi lagi subscribernya. Kemudian saya aktifkan message-nya, saya ketik dulu mirip JSON tanda kutip. Kemudian karena ini di terminal ya, saya pakai backslash tanda kutip nama backslash tanda kutip double quote ya, kemudian backslash lintang. Nah begini, kemudian saya kirim, kita lihat hasilnya. Nice. Nah ini mirip JSON ya, tapi masih berupa string. Kalau saya kirim lagi, nah ini juga masih berupa string. Nah di MQTT CLI ini kita bisa ubah decodernya supaya subscriber kita itu membaca data yang kita kirim, kemudian mendecode-nya menjadi JSON. Nah caranya kita tinggal tambahkan aja di belakang -j. Nah, jadi selain ada JSON, bisa juga base 64 ya, -b64. Nah ini -j untuk JSON. Oke, saya aktivasi subscribernya. Kemudian saya coba kirim lagi string bentuk JSON ya. Data yang tadi aja, enter. Kita tunggu. Dan nice, teman-teman bisa lihat nih. Tuh datanya ada di payload ya. Nih ada di key payload. Jadi topik keluar topiknya, payload keluar nih data yang kita kirim, nama lintang. QoS-nya at least once. Berarti ini QoS-nya defaultnya 0 ya. Teman-teman bisa ganti QoS-nya quality of service, kemudian receive at retain. Nice. Kita coba kirim JSON yang lebih kompleks, misalnya koma backslash usia 25. Saya kirim, kita lihat apa yang diterima. Nah nanti dia akan langsung decode jadi JSON seperti ini ya. Nice, tuh dapat nih. Ini data yang barusan ya.
Topiknya T123 payload nama usia. QoS-nya ini at least once itu 0 ya. Received at, kapan diterimanya, return false. Nice. Nah itu dia teman-teman, basic ya bagaimana menggunakan MQTT client, MQTT CLI dari HiveMQ, kemudian connect ke public brokernya HiveMQ, dan juga connect ke MQTT IoT Cloud dari Reax RYC 1001. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.